Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maria Rosari Senuin, NIM 18030300001, kelas Sosiologi A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana, akan mereview buku ketiga, Gender dan Politik. Di sini, gender dan politik menurut Marian Abdul Karim adalah seorang penulis dan peserta aktif dalam wacana sosial. Beliau adalah penulis bersama buku 10 mitos tentang feminisme. Yang berikut, Ulrika Dahl adalah antropolog budaya dan profesor studi gender di Universitas Uppsala di Swedia. Minatnya feminis dan aneh, politik ras, kritik dan studi keputihan, pedagogi dekolonial, feminitas, afiksi dan kekerabatan dan reproduksi yang aneh. Yang berikut Astrid dan Kirsten. Beliau adalah profesor media sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Nord. Tempatnya adalah anggota kelompok penelitian untuk studi lingkungan internasional, hubungan, studi utara dan jaminan sosial. Beliau telah bekerja pada isu-isu seperti urbanisasi, Sami melankolia, identitas Sami, kolonisasi, organisasi pemuda Sami, feminisme Sami, perspektif adat dan kesetaraan gender di dunia akademis. Beliau adalah seorang deputi anggota dewan dari Asosiasi Sami Norwegia dan juga anggota dewan organisasi Salto Samesiebre atau Salten Sami. Dia adalah juga seorang politikus aktif dan anggota dewan kota di Bodo, Norwegia. Yang berikut, Sasa Huber adalah seniman visual keturunan Swiss, lahir di Zurich, Swiss pada tahun 1975. Dia tinggal dan bekerja dengan keluarganya di Helsinki, Finlandia. Pekerjaan Huber terutama berkaitan dengan politik, memori, dan kepemilikan, terutama dalam kaitannya dengan residu kolonial tertinggal di lingkungan. Peka terhadap benang halus yang menghubung sejarah dan masa kini, ia menggunakan dan menanggapi materi asik di dalamnya. Praktik kreatif berlapis yang mencakup intervensi berbasis kinerja, video, fotografi, dan kolaborasi. Kontekstualisasi feminisme di Nordik wilayah, neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial. Lanskap politik gender Nordik telah berubah secara dramatis dari tahun 1930-an dan film Sami Blood to the 2010 of the Other Side of Hope, pelembagaan bagian-bagian dari gerakan feminis dan perempuan gerakan di negara-negara Nordik dan secara global telah menjadi sentral. Pertanyaan seputar strategi kerjasama yang relevan, risiko kupta, dan apa bentuk perlawanan terhadap negara dan organisasi internasional harus diprioritaskan oleh politik dan penelitian feminis. Topik tentang seksualitas etnis, ras, kewarganegaraan, dan agama ada pindah dari periferal ke kebanyakan gerakan feminis menjadi pusat politik. Ini telah lanskap politik di wilayah Nordik. Aktivis anti-rasis, queer, dan transgender telah mengungkapkan kebutuhan untuk memikirkan kembali gender, ras, dan politik seksual. Politik gender mengenai perawatan kekuasaan dan sumber daya perlu dirumuskan kembali untuk dipertimbangkan lebih hati-hati persimpangan gender dengan berbagai sumbu ketidaksetaraan. Peneliti lain telah menunjukkan perlunya perbedaan menggabungkan antara proses neoliberalisme yang saling terkait, sayap kanan populisme dan konservatisme gender, serta untuk mengidentifikasi lebih jelas pengaruh berbagai aktor dan agenda mereka yang beragam, Verlo dan Paternotte dan Kuhar, namun ada sedikit eksplorasi komparatif tentang bagaimana resistensi feminisme atau interpretasi kesetaraan gender bekerja dalam konteks yang berbeda di seluruh wilayah Nordik. Yang berikut studi anti-feminisme dengan studi yang mana menempatkan feminisme sebagai hegemoni dari waktu ke waktu dan menganalisis apakah anti-feminisme menargetkan semua feminis
atau mengisolasi dan mengkambing hitamkan jenis tertentu. Feminisme seperti feminisme antirasis pasca kolonial atau queer, meskipun belum melakukan penyelidikan sistematis, lihat sekilas publik dalam jurnal studi gender Nordik dan program konferensi studi gender Nordik menunjukkan bahwa antirasis postkolonial, feminisme asli dan queer memiliki atau bersama dengan studi maskulinitas menjadi bagian sentral dan tema narasi feminis di awal tahun 2020-an. Penggunaan gagasan feminisme hegemonik mengidentifikasi kekuatan untuk mendefinisikan narasi gerakan feminis dan perempuan dan menyarankan bahwa kita dapat memahami narasi hegemoni semacam itu melalui perspektif ketidaksetaraan titik temu dan perjuangan naratif antar keragaman narasi. Dalam periode antara 1960-an dan tahun 1990-an, sering disebut feminisme gelombang kedua. Hegemoni feminisme narasi di wilayah Nordik meminggirkan narasi antirasis, feminis queer dan trans, dan feminis pribumi. Komunitas yang dimiliki, diproduksi dan diberi makan oleh aktor di dalam dan di luar feminisme, tetapi juga bagaimana feminisme dilakukan di atas dan dalam konteks yang berbeda di wilayah Nordik. Ini juga bisa dari minat bagi mereka yang berada di luar kawasan karena mungkin ada kesamaan dan perbedaan antara berbagai belahan dunia. Kontribusi menyelidiki bagaimana feminisme artik dibahas dalam kebijakan neoliberal dan praktek ekonomi, tetapi juga bagaimana itu memberikan dasar untuk perlawanan terhadap proses dan rasionalitas tersebut. Yang berikut, feminisme, neoliberalisme, nasionalisme, dan dekolonial kritik rezim kesejahteraan Nordik telah mengalami banyak perubahan dekade terakhir sebagai akibat dari kebijakan neoliberal dan sampai batas tertentu tindakan penghematan negara kesejahteraan dan masa depannya adalah feminis sentral. Pertanyaan karena banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik dan redistribusi kekayaan dan perawatan yang telah diberikannya. Pemahaman kita tentang neoliberalisme menjembatani bidang-bidang tersebut, ekonomi, politik, dan studi budaya. Misalnya Gill dan Scruff menawarkan pembacaan neoliberalisme sebagai visi kemasyarakatan itu, menonjolkan pasar dan keuntungannya sebagai prinsip dasar sosial organisasi. Yang berikut di wilayah Nordik spesifik dan kuat pergeseran ideologis telah diidentifikasi dalam wacana publik dan memprioritaskan gagasan tentang solidaritas dan hak untuk mendorong oposisi biner antar warga negara yang berhasil produktif dan mereka yang diidentifikasi sebagai beban untuk negara, kesejahteraan, misalnya Keskinen 2016. Yang berikut itu pergeseran ke arah kebijakan ekonomi dan budaya neoliberal turis telah terjadi secara global dan telah dimulai di beberapa bagian dunia pada akhir 1970-an dan 1980-an. Dampaknya mulai terasa di wilayah Nordik pada tahun 1990-an. Oposisi ini antara warga negara yang berhasil produktif, mereka yang diidentifikasi sebagai beban untuk negara kesejahteraan, misalnya Keskinen 2016. Yang berikut, ketika kita mempelajari aktivitisme dan mobilitas feminis, berguna untuk menganalisis secara litik memisahkan identifikasi aktor feminis dari identifikasi dari penerima feminisme yang mungkin non-feminisme atau anti-aktor feminis atau pengamat yang berpotensi diyakinkan untuk mendukung port feminis penyebab. Ketika kita mempelajari kooptasi, itu juga bisa relevan menganalisis perjuangan tentang siapa yang menganggap siapa yang menjadi dan tidak menjadi feminis dan yang menganggap siapa yang baik atau buruk sebagai feminis. Namun
perkiraan di sini, pertanyaan tentang niat dan mengapa dengan apa, di mana, bagaimana dan kapan, inklusi dan eksklusi dalam politik feminis menjadi kontroversial. Berat bahwa seorang dapat melakukan sesuatu tentangnya. Sekian dan terima kasih.